Bab 863. Siapapun tidak bisa melindungi. Balas dendam. Bukannya Jonathan Lee tidak pernah berpikir untuk balas dendam, tapi dia tahu jelas, dendam ini tidak bisa dibalas. Dia sudah menduga, orang di belakang layar pastilah Miley. Karena jika menara penjara alam begitu mudah didapat, bagaimana Akademi Dimensi Luas bisa kembali tanpa hasil dan mengeluarkan perintah buronan? Dan Miley menyerahkannya dengan begitu mudah. Hanya ada satu penjelasan, yaitu dia ingin mengalihkan kontradiksi. Dan Miley berhasil. Jika ingin membalas dendam ini, tidak hanya Mandala Lee, tapi seluruh kota iblis akan mati. Di air berlumpur ini, keluarga Lee tidak boleh terlibat. Jonathan Lee menghela nafas pelan dan berjalan turun. Pada saat ini, dia sepertinya semakin tua. Miley tidak tinggal di kota iblis, tapi diam-diam mengikuti Surya Lee Akademi Dimensi Luas. Dia tahu, manusia memiliki niat keserakahan. Selama ada niat keserakahan, maka dia bisa memanfaatkannya. Miley mengikuti sepanjang jalan, keduanya semakin dekat ke Akademi Dimensi Luas. Dalam kegelapan, Miley memandang Surya Lee dengan sedikit keraguan di matanya. Apakah pria ini benar-benar berhati besar dan tanpa pamrih? Saat itu, Surya Lee tiba-tiba berhenti. Dalam kegelapan, Miley juga berhenti. Dia diam-diam menatap Surya Lee yang hanya berdiri di sana seperti itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, Surya Lee membuka telapak tangannya, menara penjara alam muncul di tangannya. Melihat menara penjara alam di tangannya, Surya Lee memancarkan sedikit keraguan di matanya. Serakah? Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Karena dia tahu jika dia memiliki ide ini, dia akan mati tanpa tubuh. Statusnya di Akademi Dimensi Luas tidak rendah, tetapi jika dia berani menginginkan ini, dia tidak hanya akan kehilangan statusnya saat ini, tetapi juga mati mengenaskan. Harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang dengan kekuatan seperti dia. Namun, dia masih sedikit penasaran. Setelah sekian lama menatap menara penjara alam di tangannya, keraguan di mata Surya Lee berubah menjadi ketegasan. Pada akhirnya dia memilih untuk tidak memikirkan menara penjara alam. Dia sangat jelas, begitu seseorang membuka pintu keserakahan, kemungkinan besar pintu itu tidak bisa ditutup. Memikirkan hal ini, Surya Lee hendak menyimpan menara penjara alam, tetapi pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba bergetar sedikit, pintu menara terbuka. Melihat pemandangan tersebut, Surya Lee tercengang. Pintu menara terbuka. Mungkinkah menara penjara alam mengenali dirinya? Memikirkan hal ini, Surya Lee tiba-tiba sedikit bersemangat, namun dia tetap memaksakan dirinya untuk tenang. Pada saat ini, menara kecil itu sedikit bergetar, seolah mengekspresikan sesuatu. Surya Lee ragu-ragu, lalu bertanya pelan, "Kamu mau mengakui aku sebagai tuannya?" Menara kecil mengangguk dengan cepat. Melihat hal tersebut, Surya Lee tak kuasa menahan tangannya untuk bertepuk tangan. Saat ini, hatinya sangat rumit. Dia tidak menyangka menara kecil ini benar-benar ingin mengakui dirinya sebagai tuan. Ragu-ragu. Dia sangat bijaksana. Dia tahu, sekali dia membiarkan menara kecil ini mengenali dirinya sebagai tuan, maka dia akan menjadi pengkhianat Akademi Dimensi Luas. Dan kemudian, musuh-musuhnya akan tersebar di alam semesta 5 dimensi. Bisakah memiliki menara ini? Kesadaran mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Tapi, sebaliknya, ini juga merupakan peluang bagus. Ini harta karun peninggalan pendahulu, jika dirinya mendapatkan, pasti akan mengalami banyak perubahan. Ragu-ragu. Pada saat ini, dia dilema, tidak seperti sebelumnya.
Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba bergetar, lalu melayang lembut di depannya, menggosok tangannya dengan ringan. Sangat akrab. Dia bisa merasakan, menara kecil ini sangat ingin mengenalinya sebagai tuan. Di tempat, Suryali terdiam lama, akhirnya matanya perlahan terpejam. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, menatap ke langit, dan berkata pelan, hidup sering membutuhkan pertaruhan. Suara itu jatuh, dia meraih menara penjara alam, berbalik dan menghilang di ujung langit yang luas. Arah ini adalah kebalikan dari jalur akademi dimensi luas. Dalam kegelapan, sudut mulut Mile terangkat sedikit, dia melihat bola kristal di tangannya. Barusan, dia menggunakan bola kristal ini untuk merekam semua yang terjadi tadi. Saat ini, suara Quen tiba-tiba keluar dari kepalanya, kamu benar-benar jahat. Mile tersenyum dan berkata, mereka lebih buruk dariku, bukan? Quen berkata, utamakan peningkatan kekuatanmu. Mile mengangguk, aku tahu. Sambil berbicara, dia seperti memikirkan sesuatu, dan langsung bertanya, Nona Quen, bagaimana pembagian tingkatan alam di alam semesta 5 dimensi? Atau sama dengan alam semesta 4 dimensi? Quen berkata, tentu berbeda. Tingkatan alam semesta 5 dimensi jauh lebih rumit daripada tingkatan alam semesta 4 dimensi. Mile berkata, tolong beri penjelasan Nona Quen. Quen berkata pelan, permulaan langit dan bumi, semua makhluk terbentuk, energi vitalitas penuh, kuncup mulai tumbuh, alam semesta tercipta, yin yang berkembang, energi vitalitas disalurkan, netralisasi kehamilan adalah membentuk manusia. Manusia memiliki 8 meridian yang luar biasa, ada di dalam tubuh, jumlahnya tidak terhitung, sangat harmonisasi di pusat tubuh sebagai sumber roh. Setiap manusia awam memahami urutan 4 musim langit dan bumi, memahami metode masuk keluar 8 meridian, menutup mata dan bermeditasi di jalur kultivasi, bisa melihat di mana keberadaan jiwa tubuh, sekecil setetes bintang, seterang langit dan bumi, lalu memurnikan hati dan mengubah sumsum, dan permulaan berhasil dibentuk. Bicara tentang ini, dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan, tingkatan alam di sini berkaitan dengan 8 meridian seseorang. Tingkatan alam yang lebih rendah, aku tidak akan menyebutkannya lagi. Alam murni asali. Pendirian alam jagat raya, permulaan yin yang, pengetahuan hidup mati, penerobosan misteri langit, pemahaman sebab akibat, pencapaian reinkarnasi. Tingkatan alam kamu di alam semesta 4 dimensi adalah alam terobos takdir. Di sini, dari aspek kekuatan tempur, setara dengan alam jagat raya di dunia ini, jika benar-benar dihitung, masih belum bisa dianggap seperti itu. Tentu saja, kekuatan tempurmu, setidaknya di tingkat alam yin yang. Setelah terdiam beberapa saat, Mile bertanya, apa artinya pendirian jagat raya ini? Quen berkata, jagat raya berarti langit dan bumi, pendirian jagat raya, berarti kamu memiliki pemahaman tertentu terhadap langit dan bumi ini, misalnya kamu tahu bagaimana energi spiritual itu terbentuk, tahu bagaimana ruang hampa terbentuk, tahu esensi dari segala makhluk, kamu sekarang setara dengan alam jagat raya. Namun, kamu adalah kultivator pedang, dan juga adalah kultivator pedang alam terobos takdir, ditambah kamu memiliki pedang eter, pedang penakluk jiwa, dan garis darah khusus dan tubuh fisik, sehingga kekuatan pertempuranmu sama sekali tidak lebih rendah dari master alam yin yang. Namun, jika kamu bertemu dengan master alam hidup mati, kamu sama sekali bukan tandingannya. Mile bertanya, Guardian itu alam apa? Quen berkata, setidaknya adalah penerobosan misteri langit. Setelah hening sejenak, Mile bertanya lagi, bagaimana dengan wanita bergaun polos? Wanita bergaun polos. Quen terdiam. Mile bertanya, kenapa? Quen berbisik,
dia bahkan bisa memotong sebab akibat. Jadi, dia setidaknya tidak, dia sama sekali tidak bisa diukur menggunakan tingkatan alam, dia tidak lagi dalam aturan, jadi tolong jangan tanyakan pertanyaan bodoh seperti itu lain kali, atau aku akan memukulmu. Mile. Quen menambahkan, kamu harus ingat, tingkatan alam tidak berarti segalanya, sama seperti kamu sangat mudah menipu, karena tingkatan alam kamu rendah, tetapi kekuatan tempurmu tinggi, tentu saja, karena garis darah dan juga setelan dewa. Mile mengangguk, aku mengerti. Quen melanjutkan, selain itu, ada beberapa profesi khusus, seperti master mantra, dan beberapa master jimat. Intinya, jangan meremehkan siapapun. Meremehkan. Mile menggelengkan kepalanya, dia mana berani meremehkan orang lain. Seperti yang diketahui semua orang, orang sering mati karena meremehkan musuh. Tanpa banyak berpikir, Mile berbalik dan pergi. Masalahnya belum selesai, harus dikatakan, baru saja dimulai. Saat ini, dia tidak bisa berhadapan langsung dengan para master alam semesta 5 dimensi ini. Akademi Dimensi Luas. Akademi Dimensi Luas dibangun di atas tebing dengan ketinggian 10.000 kaki. Tebing ini adalah tebing lautan pengetahuan yang terkenal di 5 dimensi, yang juga merupakan tempat pendahulu mendirikan Akademi Dimensi Luas waktu itu. Sekolah tinggi dimensi luas di dunia ini tidak terhitung banyaknya, namun Akademi Dimensi Luas hanya ada satu, dan di sini, bisa dikatakan sebagai tanah suci di hati para siswa sekolah tinggi dimensi luas yang tidak terhitung jumlahnya. Di suatu tempat di aula buku, Gardion duduk dengan tenang, ada sebuah buku kuno di tangannya. Pada saat ini, seorang tetua diam-diam muncul tidak jauh di depan Gardion, dan orang tua itu berbisik, Surya telah menghilang. Sudah pasti. Setelah hening sejenak, Gardion berkata dengan lembut, keserakahan. Orang tua berkata dengan ringan, benar, seharusnya tidak membiarkan dia pergi, aku harusnya pergi sendiri. Gardion menggelengkan kepalanya, Surya telah mengikutimu selama bertahun-tahun, kamu tahu karakternya dengan sangat baik, dia bukan tipe orang yang mudah tergoda. Hal ini cukup aneh. Orang tua itu mengangguk. Mile itu menyerahkan menara penjara alam dengan begitu mudah, rasanya sangat aneh. Menurut penyelidikanku, meskipun orang ini adalah kultivator pedang, tapi sangat licik. Sering menggunakan cara terhina, kali ini, dia pasti memainkan konspirasi. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan berkata, seperti yang diduga, dia mungkin telah datang ke alam semesta 5 dimensi ini. Gardion tersenyum dan berkata, orang ini cukup licik dan menarik. Orang tua berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Gardion berbisik, temukan Surya, tentu saja, secara diam-diam, jangan sampai orang luar tahu bahwa dia telah meninggalkan Akademi Dimensi Luas membawa menara penjara alam. Orang tua mengangguk, jika Suryali diketahui melarikan diri dengan menara penjara alam, tak perlu dikatakan, banyak orang akan pergi mencari Suryali, dan kemudian keadaan akan menjadi lebih kacau. Orang tua berbalik dan pergi. Gardion bangkit, dia menoleh ke depan, ada potret di depannya, itu adalah potret wanita bergaun polos. Gardion melihat potret wanita bergaun polos dan tersenyum, bukankah kamu suka bermain catur? Aku akan menemanimu main. Hidup Mile ini, aku sudah pasti menginginkannya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Kota Cingsando. Ini adalah kota kecil, bukan milik kekuatan apapun. Hari ini, seorang pria datang ke kota kecil, pria ini tidak lain adalah Mile. Mile melihat sekeliling, tidak banyak orang di kota, tentu saja, ini bukan intinya. Intinya, dia menemukan orang-orang di sini tidak berbeda dengan orang-orang di alam semesta 4 dimensi.
Miley datang ke pusat kota, lebih makmur dan ramai, semuanya kultivator. Miley merentangkan telapak tangannya, bola kristal terbang keluar dari tangannya, bola kristal terbang ke udara, dan segera, sebuah gambar muncul di lapangan. Itu adalah adegan Suryali yang membawa kabur menara penjara alam. Suaranya juga ada, kata demi kata. Di lapangan, semua orang melihat adegan yang keluar dari bola kristal. Miley tersenyum sedikit, berbalik untuk pergi. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, di sampingnya, ada tatapan seperti pedang, yang sedang menatapnya. Bersambung.